Pria ini namanya Dennis. Dia adalah duda anak satu yang kerja jadi kuli bangunan. Siang itu saat sedang kerja, mendadak mandor datang dan bilang ada masalah keuangan, jadi proyek pembangunan harus dihentikan. Otomatis semua kuli dipecat. Mendengar itu, Dennis kecewa. Keesokan harinya, Dennis bersama putranya pergi ke persidangan untuk mengurus cicilan bank yang nunggak. Dulu Dennis pernah pinjam uang di bank untuk buka usaha dengan jaminan rumahnya. Sayangnya usahanya bangkrut dan dia terpaksa kerja jadi kuli bangunan. Di ruang sidang, hakim memberitahu 2 hari lagi rumah Dennis akan disita. Dennis pun syok. Dia terus mohon belas kasihan hakim sambil mengenalkan putranya. Bila rumah disita, keluarganya harus tinggal di mana? Hakim yang kasihan memutuskan memberi perpanjangan waktu 1 bulan. Dennis selalu pulang. Di rumah dia tinggal bersama putra dan ibunya. Ayah sudah lama meninggal dan istrinya sudah cerai. Alasan Dennis berjuang mati-matian mempertahankan rumah karena di sana banyak kenangan masa kecilnya bersama sang ayah. 2 hari kemudian dalam rumah, Dennis kaget mendengar suara gedoran pintu. Ketika dibuka, ada polisi dan pria utusan bank bernama Rick. Rick menjelaskan dia datang untuk menyita rumah. Dennis bingung. Kemarin kata hakim dia masih punya waktu 1 bulan. Rick lalu menunjukkan surat dari pengadilan sambil bilang dia cuma menjalankan tugas. Pokoknya harus keluar rumah ini sekarang juga. Dennis pun pasrah. Let's go. No more of this. Into her bedroom? Is that what's happening? I got a full house here. Nice. Money, checkbook. Gotta keep you on my side, ma'am. Sorry, buddy. Sir, excuse me. Wallets, pictures. I'm trying to get pictures. Is that right? Dennis, Policy. please. Oh my God. Excuse me. Department policy. I can't let you go, ma'am. Just the most important thing. Anything else, ma'am? What else, Mom? Sir, the 2 minutes is a courtesy. Oh my God. You're trespassing right now. Oh my God. Oh, my toaster. Ma'am? This is our home. Let's go. Dennis, they canceled it. Have to get to it. All right, Lana, let's go. hit the lock. You mind helping me move on? Will you just let her go in and get the... Neighbors are gonna have access to everything you own by now. My advice would be to get a moving truck. Okay, just give us a second. Oh my God. Oh my God. I can't believe this is happening. Just leave that Hey! Anything that you No business going in there. All right. Shut the lid. Look. This is our house. Hey. Get away from me, please. It's okay. Hey, It's get okay. your son off the carpet. What do you think I'm Those doing? are- I just want to go to my room, please. Connor. Connor, just... You lied to me. You lied. See you later. Keluarga Dennis terpaksa pergi dari rumah tercinta mereka. Karena hanya punya uang sedikit, Dennis menyewa kontrakan murah. Kontrakan itu dihuni orang-orang yang bernasib sama sepertinya. Besoknya, waktu sedang membereskan barang, Dennis baru sadar peralatan tukangnya hilang. Ia yakin pasti diambil anak buah Rick saat kemarin membongkar rumahnya. Dennis kesal dan langsung pergi ke tempat kerja Rick. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Dennis bertanya pada anak buah Rick di mana perkakasnya. Karena nggak ada yang mau ngaku, Dennis ngajak ribut. Di tengah baku hantam, Rick datang memisahkan. Tak lama kemudian, Rick dapat telepon. Ada masalah dengan rumah yang hari ini akan disita. Mendengar itu, Rick menyuruh anak buahnya segera berangkat. Karena tahu Dennis kuli bangunan, Rick menawarkan ikut kerja. Bayarannya $50. Meski masih kesal, tapi karena butuh sekali uang, Dennis terpaksa setuju. Sesampainya di rumah tujuan, semua kuli mual. Agar nggak disita, si pemilik rumah sengaja membuat kondisi rumahnya sangat kotor dan bau busuk. Saking baunya, nggak ada kuli yang mau masuk. Demi mencari nafkah, Dennis pun mengajukan diri. Dia mau masuk asal Rick bayar $250. Rick setuju.
Setelah pekerjaan selesai, ketika pulang, ibu dan anaknya senang sekali melihat Dennis bawa uang banyak. Waktu ibu bertanya kerja di mana, Dennis bohong. Dia bilang tadi dia bantu orang kaya pindah rumah. Dennis tak ingin ibu tahu kalau sekarang dia kerja dengan orang yang telah mengusir mereka dari rumah. Esok hari, karena kerjanya dinilai bagus, Rick memanggil Dennis ke rumahnya. Di sana, Dennis disuruh servis AC dan genteng bocor. Baru ditinggal sebentar, ternyata kerjaan Dennis sudah selesai. Rick kagum lalu mengajak ikut pergi. Di jalan, Rick cerita dia adalah seorang marketing perumahan sekaligus kerja di bank sebagai penyita rumah nunggak. Gimana kalau Dennis kerja sama dia aja? Dia suka kerja Dennis yang cepat. Di tengah obrolan, Rick melihat ada salah satu rumah mencuri listrik dan air dari rumah kosong di sebelahnya. Kebetulan rumah kosong itu milik bank. Dengan kesal, Rick menyuruh si pemilik rumah yang bernama Frank cabut kabel dan selang air sekarang juga. Frank ketakutan lalu buru-buru mencabutnya. Dennis pun membantu. Saat sedang membereskan kabel, Frank dan Dennis ngobrol. Dari obrolan itu, Dennis baru tahu kalau anak Frank adalah teman sekelas anaknya di sekolah. Rick lalu mengajak Dennis ke rumah temannya untuk membeli beberapa perabotan dapur bekas. Setelah itu, mereka mengunjungi salah satu rumah sitaan bank. Rick menjelaskan rumah ini mau dilelang, tapi perabotan dapurnya hilang di maling. Pihak bank menugaskan Rick memasang perabotan baru dengan bayaran $33.000. Biar dapat untung besar, Rick beli perabotan bekas seharga $4.000. Berarti dia untung $29.000. Rick memberikan cek ke Dennis sebagai bayaran karena hari ini telah membantunya. Melihat cek sebesar $3.000, Dennis sangat kaget. Itu sama seperti gajinya sebulan jadi kuli. Selesai memasang perabotan, Dennis bertanya, apa tak masalah korupsi uang bank? Rick balik bertanya, kenapa harus peduli? Bukankah bank telah mengusir keluarga Dennis dari rumah? Mendengar itu, Dennis terdiam. Ucapan Rick benar, bank sama sekali tak peduli pada keluarganya. Jadi kenapa dia harus peduli pada bank? Yang mereka pedulikan hanya uang, uang, dan uang. Dennis akhirnya memutuskan menerima tawaran kerja Rick. Dia tak peduli kerja apa aja, pekerjaan kotor pun akan dia kerjakan. Besoknya, Dennis membawa temannya untuk kerja bareng dia. Hari ini mereka mencuri AC di rumah-rumah sitaan bank yang sudah kosong. Nanti Rick membuat laporan kehilangan dan pihak bank akan memberikan uang untuk beli AC baru. Setelah uang cair, mereka tinggal pasang lagi AC-AC yang sudah dicuri. Tak hanya jadi maling dan koruptor, Dennis juga menemui orang-orang yang rumahnya akan disita bank untuk menawarkan kesepakatan. Bila bersedia mengosongkan rumah sebelum tanggal penyitaan, maka mereka bisa dapat uang sebesar $3.500. It's a KYO form, but if you leave your house and a broom hold up. Take your papers. No idea what's going on. Pay for U-Haul. It's gonna pay for storage. I want to save the house. I want to keep it. We're about to have a baby here. I met my wife right here. Who are you? I work for the real estate company. It means knowing your options. So I advise you to call that number. Are you the one that's been putting notices on my window? No. I want you to get the hell out of here. I can give you this form. This is I from the don't want your government. Take a papers. look at it. I'm not looking at anything. I don't want to see you again. I think I've made myself very clear to you. Beberapa hari kemudian, Dennis menunjukkan AC-AC yang berhasil dia curi. Rick senang lalu memberitahu kalau besok uang dari bank untuk membeli AC cair. Dennis dapat bagian 25% atau sekitar $6.700. Dennis tersenyum gembira. Baru kali ini dia dapat uang besar tanpa perlu kerja keras. Di mobil, Rick memberikan pistol ke Dennis untuk jaga-jaga. Nggak semua orang mau diusir dari rumahnya sukarela. Kadang kita harus sedikit menakut-nakuti agar mereka mau nurut. Dennis pun mengerti. Sorenya, agar dapat lebih banyak uang, Dennis membawa teman-teman kuli lain. Tugas kali ini beda. Mereka akan mencari rumah-rumah yang mau disita tapi pemiliknya sudah pergi duluan.
Nah, para kuli akan pura-pura jadi si pemilik rumah, lalu tanda tangan surat pernyataan bahwa mereka bersedia meninggalkan rumah sebelum tanggal penyitaan, asalkan pihak bank membayar $3.500. Saat uang cair, para kuli dapat $2.500 per rumah. Mendengar itu, teman-teman Dennis setuju. Keesokan paginya, Dennis melapor ke Rick tentang hasil kerja kemarin. Ketika Rick memberikan cek bayaran senilai $7.000, Dennis mengembalikan cek itu sambil berkata dia mau beli rumah lamanya. Anggap aja ini uang DP. Rick memberitahu sebenarnya 2 minggu lagi rumah lama Dennis ingin dilelang bank. Jika mau, nanti Rick beli rumah itu pakai uangnya. Dennis tinggal cicil per bulan selama 30 tahun. Tenang aja, bunganya nggak besar kok. Setelah sepakat, Rick bilang besok ada tugas yaitu mengusir orang dari rumah mereka, persis seperti yang pernah Rick lakukan pada keluarga Dennis. Mendengar tugas itu, Dennis terdiam dilema. Besoknya, Dennis mulai menjalankan tugas barunya. Mr. Tanner? Dennis Nash, Rick Carver Realty, remember? What do you want? Your house has been foreclosed on. I'm gonna have to ask you to leave the property. Your eviction is scheduled for the day. I can't do anything about that. Look, honey. Look, my wife's on the phone with her attorney. Doesn't matter whatever's happening on the phone. I hate to be here doing this about that right now. I'm just gonna have to ask you to leave. It's happening He's now. not there. He said he calls back. We're gonna have to wait till he calls us back. We can't leave the I point you being understand here. how you're feeling. I'm gonna give you some time to go into the house, a few minutes, just to grab some personal belongings, all the you things weren't that you supposed to need. be here today. Going back, Make this do as not easy as close the possible. door. I say, this is property of the bank now. Suggest you take advantage of it. Yes, let's go. No, You know what to do. Mr. Tanner, I'm gonna have to ask you to move to the car. I can help you with anything. I can grab anything I you got need. it. No, it's okay, baby. Oh, honey, no. It's okay, baby. Ketika melihat keluarga yang baru dia usir, Dennis merasa bersalah. Saat pulang, dia coba menenangkan diri di kamar mandi. Rasa bersalahnya terasa sangat menyiksa. Hatinya tahu ini salah, tapi hanya inilah pekerjaan yang bisa memberinya uang banyak. Dia ingin membahagiakan keluarganya. Esok siang, Dennis mengajak ibu dan anaknya pergi ke rumah lama mereka. Dennis memberitahu sang ibu kalau rumah ini rencananya ingin dia beli. 2 minggu lagi mereka bisa pindah ke sini. Ibu tak perlu khawatir, sekarang Dennis kerja dengan orang kaya. Gajinya besar sekali. Ibu pun menangis bahagia. 1 minggu berlalu, Dennis masih terus melanjutkan pekerjaannya. Kini dia sudah terbiasa mengusir orang-orang dari rumah mereka. Hati nuraninya seakan telah mati. Karena kinerjanya semakin bagus, Rick memberikan Dennis kartu nama agar terlihat lebih resmi. Tak hanya itu, Dennis juga diundang ikut rapat dengan orang-orang penting di bank. Saat rapat, pihak bank mengabarkan bahwa ada agen baru yang ingin mengambil posisi Rick. Bila masih mau kerja di bank, Rick tak bisa santai-santai lagi. Ada target, harus menyita 1.000 rumah. Jika gagal, maka pihak bank akan memutus kontrak. Mendengar kabar barusan, Rick lemas. Selesai rapat, dia minta Dennis membuntuti agen saingan baru mereka. Besok pagi, waktu Dennis sedang memantau si agen baru, dia melihat Frank. Karena tahu sebentar lagi rumah Frank akan disita bank, Dennis coba membujuk agar Frank mau mengosongkan rumahnya lebih cepat sebelum tanggal penyitaan. Nanti dapat $3.500. Dennis juga menceritakan pekerjaannya sekarang, lalu menawarkan Frank ikut kerja dengan Rick juga. Pasti Frank bisa sukses sama sepertinya. Frank menolak mentah-mentah. Dia punya moral. Hati nuraninya tak sudi kerja kotor seperti itu. Dennis pun mengerti. Keesokan harinya, Rick bilang ke Dennis kalau agen baru saingan mereka telah berhasil menyita banyak sekali rumah. Jika terus begini, kita akan kalah dan dipecat. Seketika Dennis dapat ide. Besok diam-diam dia akan mencuri perabotan di rumah sitaan si agen. Dengan begitu si agen akan dituduh mencuri dan dipecat. Suatu pagi waktu Dennis sedang merayakan ulang tahun anaknya, di depan kontrakan terlihat ada keluarga baru datang. Ternyata keluarga itu adalah orang yang rumahnya baru Dennis sita.
Karena takut ketahuan, dia buru-buru kabur, tapi sayang dia ketahuan. Di depan banyak orang, Dennis dimaki habis-habisan. Orang itu menyebutkan nama lengkap Dennis sambil berkata, dia masih ingat wajah orang-orang brengsek yang telah mengusir keluarganya dari rumah. Dalam kamar, ibu syok lalu bertanya, kenapa Dennis jadi orang jahat seperti Rick? Kenapa putranya dikendalikan keserakahan sampai tega mengambil pekerjaan kotor? Dennis menjawab, dia terpaksa. Tak ada cara lain untuk bertahan hidup. Dunia ini memang kejam. Dia melakukan ini demi membahagiakan keluarga. Melihat putranya sekarang telah berubah, ibu hanya terdiam. Besok siangnya, Dennis dan Rick jalan-jalan naik helikopter bareng petinggi bank. Petinggi bank curhat, dia kecewa sama si agen baru. Padahal awalnya kerjanya bagus, tapi perabotan hilang semua jadi terpaksa dipecat. Sekarang rumah-rumah sitaan itu dia serahkan ke Rick. Rick dan Dennis tersenyum senang. Malamnya untuk merayakan keberhasilan mereka, Rick mengadakan pesta di rumahnya. Tengah malam selesai pesta, di belakang rumah saat ngobrol berdua, Dennis cerita tentang kejadian di kontrakan kemarin. Sebenarnya dia tak peduli, tapi melihat keluarganya ketakutan, dia jadi kepikiran terus. Rick berkata, itu resiko pekerjaan kita. Dulu dia juga pernah mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah. Dia ditabrak sama orang yang rumahnya dia sita. Tak perlu takut, Dennis cukup jalankan pekerjaan ini seperti biasa tanpa perlu membawa perasaan. Profesional aja. Rick lalu bilang, sekarang uang Dennis udah banyak. Kenapa nggak pindah ke rumah baru aja? Nggak usah ngontrak, beli yang besar. Kalau bisa nggak usah balik ke rumah lama lagi, beli baru. Mendengar saran itu, Dennis tertarik. Beberapa hari kemudian, Dennis membawa ibu dan anaknya ke rumah baru lalu berkata, dia nggak jadi beli rumah lama mereka. Rumah baru ini lebih besar, lebih mewah. Bukannya senang, ibu justru kecewa. Untuk apa tinggal di rumah hasil mengusir orang? Ibu berusaha menasehati, tak masalah hidup sederhana, asalkan uang kita dari pekerjaan yang bermanfaat. Berhentilah nak, masih ada kesempatan. Kita bisa mulai semuanya dari awal. Dennis pun muak. Dia nggak mau hidup miskin lagi. Keesokan siangnya di kantor, Rick memberitahu Dennis, tadi pagi ada nasabah yang menuntut bank ke pengadilan. Jika nasabah itu menang sidang, Rick takut nasabah lain akan melakukan hal yang sama. Untungnya, Rick telah menyuap jaksa dan hakim untuk melawan si nasabah pakai dokumen palsu. Rick lalu menunjukkan dokumen palsunya dan minta Dennis pergi ke pengadilan sekarang juga. Berikan dokumen itu ke jaksa sebelum sidang dimulai. Ketika ditanya siapa nama nasabahnya, Rick menjawab, Frank. Dennis dilema. Sesampainya di pengadilan, saat melihat keluarga Frank, hati Dennis perih. Di toilet, dia sangat bimbang. Dia memang serakah, namun dia juga tak tega. Waktu keluar toilet, Dennis ingin kabur, tapi jaksa datang. Dennis terpaksa memberikan dokumen palsunya. Selama sidang, dari luar, Dennis melihat bagaimana Frank mati-matian memohon belas kasihan hakim agar rumahnya tak disita. Dia bahkan sampai mengenalkan keluarganya pada hakim sambil mengucapkan kalimat persis seperti yang dulu Dennis pernah ucapkan. Bila rumah disita, maka keluarganya harus tinggal di mana? Sayangnya, pengadilan memutuskan rumah Frank tetap akan disita. Besok lusanya, hari penyitaan pun tiba. Kali ini Rick ikut turun tangan. Ketika polisi mau mengusir, dari jendela Frank mengeluarkan senapan. My wife and kids are in that house. Sir, put the gun down. Sir, put the weapon down. House. God damn it! Stop it! Put that down. Put the gun down. Put the gun down. Sir, don't do that. No. Dennis. Trespassing. Put the gun down. Put the gun down, sir. Don't stand there. Get in the bedroom. Get in the bedroom. I'm gonna leave here. Why don't you send your wife and kids out? Frank mengamuk dan mengancam akan menembak siapapun yang berani mendekati rumahnya. Tak lama kemudian polisi lain datang.
Sambil terus menodongkan senapan, Frank berkata dia hanya ingin keadilan. Kenapa di persidangan kemarin jumlah hutangnya berubah? Kenapa hakim tak mau membaca dokumen asli yang telah dia siapkan? Dan kenapa dokumen palsu bisa menang? Melihat perjuangan seorang ayah itu, Dennis mengerti. Frank tak ingin menyakiti orang. Dia hanya butuh keadilan, sama sepertinya dulu. Tapi bodohnya sekarang Dennis justru malah membuang keadilan di hatinya cuma demi uang. Setelah mengumpulkan keberanian, Dennis mendekati jendela rumah Frank lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di pengadilan. Ia memberitahu semuanya. Frank terdiam, syok. Ia membuang senapannya dan menyerahkan diri. Dennis begitu lega. Akhirnya dia bisa berkata jujur. Setelah semua kejahatan terbongkar, Dennis memutuskan menyerahkan diri ke polisi. Para polisi juga mulai menginterogasi Rick. Tak lama kemudian, anak Frank datang dan tersenyum pada Dennis. Seakan berkata, "Terima kasih telah memperjuangkan rumah kami." Film berakhir.